Halo. Kita sekarang berarti episode 8. Subscribe dulu YouTube-nya Ragamcast. Ya. Bisa nonton kontennya kita, nonton kontennya teman-teman yang lain juga. Dia kan ada gambar di sana ya. Gue bayangin. Kita bertiga doang. Ya pokoknya jangan lupa di subscribe, di follow Instagramnya prok.podcast sama ragamcast.id. Ada di TikToknya, ada Instagramnya. Oke. Tadi kita belum ini loh. Apa tuh? Balik lagi di Prok Podcast. Oh ada lagi yang belum? Apa? Episode 8. Ngomong-ngomong nih ya. Mau bridging nih kayaknya nih. Enggak. 2025. Biasanya tuh setiap pergantian tahun tuh orang-orang suka ada resolusi atau apa saja yang sudah dicapai di tahun sebelumnya dan ingin mencapai lebih di tahun berikutnya. Gimana tuh Den? Gue lagi bengong. Gue lagi bengong. Ya tapi memang yang mesti ditanya itu dulu. Ada beberapa orang yang mungkin gak mikirin itu. Iya. Maksudnya ada yang mikirin yang terjadi di tahun ini itu buat disyukurin. Bukan pencapaian. Iya. Nah itu juga beda-beda tuh. Ada yang melihatnya pencapaian. Ada yang melihatnya apa sih yang udah gue dapat yang maksudnya bersyukur jatuhnya gitu. Ngucap syukur gitu. Nah kalau lu model yang mana tuh? Gue sih kayak ya udah aja gitu. Jadi maksudnya kalau orang-orang pada bukan. Ini episode lalu Denny ya sini. Maksud gue tuh kayak enggak yang kayak orang ya kan ada tuh orang yang wah tahun lalu sampai akhirnya dibikin konten sudah mencapai ini checklist apa gitu. Kalau gue enggak sih, mungkin lebih ke yang bersyukur aja kali ya. Maksudnya bisa melalui ini itu tapi enggak yang sampai gimana gitu. Cuman lebih ke tahun depan gue ngapain ya? Tahun ini gue ngapain ya? Lo lebih ke tahun depannya ngapain berarti ya? Lebih mikir ke depan. Oke. Yang di belakang itu buat bahan evaluasi aja. Oke. Ya tapi gak apa-apa juga kan kalau ada orang yang punya apa mau checklist gak salah juga dong. Ya ngapain? Ini dia nih. Iya itu boleh. Maksudnya untuk ngelihat wah gue sudah mencapai ini berarti gue next step harus ngapain. Tapi tujuannya tetap. Oh maco banget. Kepentoknya maco banget. Tapi walaupun gitu tujuannya tetap buat di depan mau ngapain lu tetap ke situ kan. Kalau gitu kan? Karena kadang-kadang ada yang orang yang gini akhirnya ujung-ujungnya nyombong. Contoh. Ya gitu. Belum. Contohnya apa yang harus disombongkan dari sebuah. Jadi orang itu ya kalau kadang-kadang nih kalau bikin konten dia tahun ini pencapaian apa ya itu sebenarnya butuh pengakuan validasi karena dari orang nggak dapet dia nunjukin gitu gue udah dapet ini nggak usah gitu ya. Nggak ini. Iya kalau boleh tahu nih Lan. Kenapa lu lempar ke Ini pasti mau ngomong sesuatu nih. Kalau boleh tahu nih Lan. Nih. Siapa sih yang itu? Iya. Enggak gue sering aja gitu dapet itu gitu kayak iya tahu kayak pengen gitu. Oke. Ya. Gue sering sebenarnya bukan hanya pencapaian atau resolusi kan sebenarnya apa yang mau dicapai tahun berikutnya. Iya. Tapi ada juga yang sebelum ke tahap itu dia menceritakan pencapaiannya apa gitu. Di tahun yang sebelumnya. Tahun sebelumnya Iya. gitu. Dan kadang-kadang tuh sosial media itu adalah wadah mereka untuk validasi tadi. Karena tidak ngerasa diakui atau belum awareness orang terhadap pencapaian dia belum terlalu besar atau belum terlalu diakui, dia berusaha menegaskan di kontennya dia gitu. Ada emosinya sedikit. Hangat banget kayak panas banget. Iya. Maksud gue gini, gue pikir tadi lu ngomongin apa 2025 tahun baru, gue pikir hal yang positif. Ini panas banget. Ada kipas kagak?
Enggak, kalau gue sih positif. Cuma kalau gue ngeliat orang lain ngapain sih gitu. Walaupun ya terserah sih gitu kan. Tapi maksud gue gini, kalau dibalik ada orang memandang lu seperti itu bagaimana? Bodoh amat. Tapi kalau kayak gitu tuh sebenarnya balik lagi obsesi apa? Orangnya biasa urusan target kan. Ada yang memang objektif banget gitu, tergantung objektifnya Ada apa yang begitu, gitu. tapi ada yang kayak siaran bilang juga. Lu tahu berarti siapa? Bukan. Biarkan dia menerangkan dulu apa yang dimaksud. Lu jangan Iya. Ya Iya, maksudnya. ada yang kayak siaran juga, maksudnya ada yang kayak Aran ngomongin tadi. Iya, bukan kayak gue. Iya, makanya. Kok dia ada gungguan gitu. Gimana maksudnya? Ada Bang? yang maksudnya pingin nunjukin banget gitu ke orang lain bahwa dia udah mencapai ini itu segala macam gitu. Gue bukannya mau ini ya, cuma kayak gimana sih emang kayak gimana? Gue sih nggak pernah. Soalnya gue. Ada yang tuh gue pribadi juga gak ingat sebetulnya. Makanya pelan-pelan. Lu jangan tai langsung banget nanya ya. siapa. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Contoh nih. Iya. Bukan. Gini. Contoh kontennya aja. Misalnya aja. Gue kalau spesifiknya gue lupa ya. Cuma Iya. begitu lihat tuh tahu kalau halah gitu. Halah momen lu. Halah momennya. Halah momen lu tuh yang mana? Yang membedakan. Halah momen, ya, Yang oke. membedakan nih. Ini sekalian promoin Ivan nih ya. Ya. Ivan sekarang punya account Ivan Dewanto Musik. Yes. Oh, Nah, makasih Mas Arlan. Dia post Hati-hati ntar dihalangin. Enggak. Dia posting apa saja yang sudah dia produksi sepanjang Oke. karir dia. Iya. Oke. Tujuannya kan untuk Tapi kan gak cuma itu Lan, ada edukasi juga. ada edukasi. Belum nanti Sabar. akan ada tahap situ. Kita promoin juga yang edukasi. Sabar. Iya nanti ke sana. Nah, pada saat dia posting soal misalkan dia pernah memproduksi dan menciptakan lagu buat Astrid, Ya. dia tampilkan. Buat kemarin Stefan Pasaribu dia tampil. Itu lebih ke portfolio. Betul. Bahwa gue bisa melakukan ini, gue pernah melakukan ini. Kalau lu mau pakai jasa gue silahkan. Ya, jualan lah itu. Jualan dagang. gitu. Dan itu Nggak namanya apa-apa. jelas dan Ya. nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang tujuannya untuk nyombong kan itu, halah itu tadi. Iya, apa Ya kayak gimana contohnya yang nyombong tuh gimana? Apa bedanya dengan yang gue tunjukin gitu? Konten yang rasanya memang portfolio, survival, hidup. Sama konten yang Lu urusannya jangan ada. mentang-mentang gue gak ada kerjaan ngomongin survival dong. Ya kan? Jangan selalu lu ada kerjaan, cuma nggak Iya. ngantor. Iya. Beda. Ada kerjaan tapi di rumah. Kerjaan mah banyak. Iya. Yang bayar gak ada. Terus? Ya terus tadi bedanya sama konten yang memang kerasanya adalah nyombong gitu. Iya. Apa bedanya? Gue sih gue nggak. Lu Maksud gua positif nanya loh. ke siapa ini? Lu. Oh, tambah lu yang jawab tadi. Bukan. Gue nggak. Soalnya gue nambahin pertanyaan. Kalau gue sih nggak. Yang mana ya? Gue bisa kategoriin itu sebagai satu Apa hal sih yang yang bikin ciri-cirinya? Ini nyombong. Gitu. Gitu tuh. Apa mana? Kadang-kadang sulit untuk dijelasin. Karena Karena langsung menjurus ke orangnya. bukan sulit dijelasin karena kadang-kadang kita harus lihat dulu. Kita baru bisa ngebedain nih. Wah, ini nyombong nih. Lu kalau nggak suka kali sama orangnya. Itu juga. Ya itu berarti bukan. Ya gimana? Ya udah. Kalau zaman dulu nih ya. Waktu gua sama Ivan masih ngeband, terus udah gitu ketemu anak band lain, papasan gitu kan. Apa kabar? Kita biasanya nanya gitu. Aduh, capek banget nih kemarin habis manggung di sini, di situ. Iya, ya. iya. Itu kan kayak Kesombongan. sombongan gitu. Ya enggak? Pernah ada satu kejadian kan kita lagi manggung nih, lagi tur sama salah satu band lah gitu. Terus ya udah kan sama-sama band Bandung kebetulan kan gitu. Jadi terus ya halo-haloan gitu kan. Peter Pan ya? Bukan. Nggak usah disebut. Ada lah, pokoknya ada lah. Iya, iya. Terus kenal-kenal gitu kan, ketemu halo segala macam. Terus gue basa-basi dong. Iya. Kasih vokalis nih. Yes. Lu gendutan ya sekarang ya? Gitu. Iya. Hah, masa sih? Iya, lu kelihatan gendutan. Oh, bukan, ini gondongan. Nah, Fang, buat orang yang lu tanya itu sombong. Mungkin ya. Iya, kok. Dia pasti tahu dia mau sarkas sama gue. Bisa Mungkin, aja dia gua nggak berpikir tahu. begitu. Ya gak sih? Bukan masih baik tapi main. Kayak gue tahu deh Ben. Terus Lan. Hah? Nah, tadi kan masih dia masih Iya, panas. betul. Masih panas. Enggak, gue udah enggak biasa aja, cuman Makanya dia pakai ini. Panas. iya jadi
susah ngejelasinnya, makanya kalau ngeliat kontennya kita bisa ngebedain Tapi cara emang, penuturan kata-katanya, captionnya gitu-gitu tuh. Oh ini tujuannya nyombong. Gitu. Lu bisa bedain, Van? Kerasa sih memang. Kadang-kadang kerasa Gue juga sih. setuju sih kerasa. Dia yang kalau- lebih sering ngerasa Bukan, sebetulnya. maksud gue kalau kerasa kan berarti kan itu bisa aja orang lain tidak merasakan hal yang sama gitu. Bisa Iya, jadi. Oh iya, jadi apapun asumsi itu. doang. Iya. Iya gak sih? Apapun itu, jadi misalnya gue posting apa nih, sesimpel gue nganterin anak sekolah. Alek ya. Nah, terus orang lihat, ini mah mau pamer motor. Emang iya? Bisa gitu. Tapi gitu gak? Enggak, emang Ya, pengen kan aja punya kan- konten. Kan dia gak bisa dia yang jawab. Harus orang lain Iya. yang Loh, iya, yang itu maksud jawab. gua. Kan Lu berarti- ngeliatnya gitu enggak? Gue sih enggak. Oke. Ya Kalau gitu. gua- Ya kayak gitulah contohnya. Lu bisa ngerasain kan, oh ini enggak mamer motor nih Arlan. Ya, Gitu kalau gue loh. yang circle yang gue lihat misalnya mereka tuh punya mimpi yang udah terwujud dan mungkin buat orang ya elah cuma gitu doang gitu. Tapi buat gue cukup seneng ngelihat setiap pencapaian yang terutama teman-teman ya yang sekeliling gitu. Kalau gue ngeliatnya kayak ya keren aja gitu untuk dia mencapai itu gitu loh. Tapi yang jadi masalah mungkin itu ya. Tiap orang merasa itu pencapaian, tapi bagaimana dia menyampaikannya gitu. Bagaimana yang dia akhirnya menyampaikan. jadi sampainya beda. Bagaimana dia menyampaikan? Iya kan? Bener. Iya betul. Bener. Gue tahu Pencapaian soalnya semua ini. pasti pencapaian. Siapa aja yang kira-kira dia maksud nih gue tahu. Oke, kalau gue nggak tahu, mungkin gue nggak ngeliat Instagramnya kali atau apanya Iya. gitu ya. Tapi Atau gue kontennya. kalau misalnya abis ini cut terus diceritain, gue juga susah untuk Lupa, ngejelasin iya. gitu. Cuman kalau ngelihat, Udah nanti bisa di grup aja ya. ya. Oke, tapi gini, berarti sekarang gini, kita jujur-jujuran aja. Pernah nggak lo ngeliat misalnya konten gue bikin konten atau apa gitu, lo begitu, yang gue Pernah. Enggak. pernah, yang mana contohnya? Tapi Gua mungkin lagi bukan maksud lo kali ya. Contoh. tapi emang pikiran gua. Iya, nggak apa. Jadi, Ya, contoh. kadang-kadang- kan jepu aja buat evaluasi. Maksudnya dia buat evaluasi kan, bener. Ya, Siapa oke. tahu takutnya salah. Tapi kan maksud lu bukan waktu awal tuh lu bikin konten, lu main gitar, terus lu main Drum. terus main keyboard, terus lu nyanyi, seolah-olah mau nunjukin wah nih orang pengen dilihat serba bisa. Gitu. Itu kan kalau orang yang berpikirannya kayak gitu gitu ya. Kayak gua. Iya, picik. Berpikir picik. Kayak gue pada saat itu. Iya. Tapi kan begitu udah kenal, ternyata oh emang Denny serba bisa, mau gimana gitu kan. Emang dia ini BU gitu kan. Enggak, bukan. Kan waktu itu gak langsung dapet duit kan. Kagak. Kan, tapi kan maksud bukan. Bukan maksud gue. Masalahnya waktu gue bikin begitu kan lu juga ikut nyanyi. Ya, iya. Ini ngaco nih orangnya. Iya, enggak kan. Tapi lu melihatnya seperti itu ya? Ya, dan Oke, kan oke. gue juga bisa salah kan yang gue omongin tadi. Kok jadi salak? Salah. Oh salah. Bisa aja salah gue yang ngomongin tadi. Ternyata mungkin maksud dia bukan gitu. Walaupun 90% gue benar. Nah. Kalau lu kan, ternyata lu orangnya bukan begitu. Oh gitu. Ya berarti ada faktor harus kenal dulu baru bisa. Nah iya berarti kan ya, Berarti yang nggak kanan valid ini- itu. Nah, berarti Terserah gue. Terserah gue kalau gue gak suka. Lu salah. Berarti yang tadi dia ngomongin, dia kenal. Ya bisa Oh, jadi. I Jadi dia see. bisa nentuin ini Iya. halah momen atau enggak. Memang Iya. itu sih Oke. biasanya. Kalau nggak Iya, kenal iya, kita iya. nggak bisa. Maksudnya jadinya semua asumsi gitu. Iya. Benar-benar. Oke. Oh gue nggak. Maksudnya gini, gue sih nggak nyadar sih ternyata mungkin konten gue jadi kayak. Maafin ya teman-teman. Gue tuh gak maksud. Tapi gini, TBH ya. To be honest. Yo, ini gue demen nih. TBC, To be confirmed. nah, TBB, Tori baru balas. enggak. Kalau tadi ya, Lan, sebenarnya, tapi gue nggak perlu klarifikasi ya, ngapain juga gue klarifikasi. Ngapain sih? Iya, gue ngapain ya? Gue klarifikasi. Tapi memang gue Tadi beberapa gue ngomong gini, gak apa-apa begitu kalian ngomong. Udah gak usah, ngapain. Enggak, salah satu cara gue buat jualan gitu ya. Salah satunya itu kalau gue. Ya. Ya, Karena kita paham. kalau gue Kita paham. gitu. Iya, itu kan karena waktu itu belum terlalu kenal. Kita mah iya. paham. Lu cuma butuh menjelaskan ke yang. Iya gitu. Iya. Kalau lu juga berarti lu pernah memandang gue seperti itu, Pak? Enggak pernah gue. Menurut gue kita gak usah ngebahas antara kita. Ini ada juga ya. Ngapain jadi salah-salahannya? Ngapain sih? Orang mau bahas resolusi. Dia mah senengnya konflik. Iya. Tapi gue akhirnya tuh kayak kadang-kadang kan gue sering banget ngomong kadang-kadang ya. Gini-gini kan kita
Seringkali Iya. kita tuh kalau ngeliat konten orang tuh kayak berusaha mikir positif gitu. Betul. Tapi ternyata itu tuh capek juga ya gitu. Kalau misalkan ngeliat, alah gitu tuh kayak lebih happy gitu. Iya. Kayak misalkan, ya ini aslinya mah begini nih. Oh, gitu. kalau gue halah momen lebih banyak sih. Oh iya jelas itu. Maksudnya lo ngalahin orang. Iya kan? Iya kan yang di kantor waktu itu yang ini bagus sih. Alah, gitu. Tapi gue banyak belajar dari Ivan sih. Iya. Jadi kayak misalkan, Ivan tuh kasih nih dia kayaknya capek ya kerjanya. Itu mah biar dianggap aja lah gini-gini gitu. Jadi belajar dari dia. Belajar ke sana. Belajar dari Ivan hal itu. Tapi itu penting loh. Jadi ketika kita ketemu orang, terus orang itu kayak, wah Mas Arlan tuh ini ya. Dalam hati tuh, ini bener gak sih? Oh iya. Ini tulus gak sih gitu? Maksud gue gini, kalau di Instagram kan lo nggak bisa berasa, tapi kalau lo ketemu lo bisa rasain. Bisa, Kalau gua- lebih bisa ya. Iya, kalau gue begitu. Kalau pas udah ketemu baru, oh Doski begini. Oh, iya, oke. Emang lu gak peduli Gitu. aja mau konten-konten orang lain, Den. Gue peduli. Itu konten di gue like semua. Nggak yang Konten baru-baru tuh. belum. Iya. Yang baru-baru belum lu. Ntar abis ini gue like. Gue kalau dia posting gue langsung repost. Apa? Gue story. Gue komen, gue dibalasnya selalu dipecandain sama padahal gue serius. Gila. Kalau Lu juga gue like konten lu. Iya. Kalau lu kan komen di konten dia biar kecepatan job kan? Iya. Jadi ada apa ya? 40% lah ngejilat. 40% ngejilat. Iya tapi menurut gue itu perlu ya apa istilahnya ya? Julid atau apa tuh istilahnya? Kalau misalnya kayak gitu tuh, kalau ngelihat postingan orang ini, alah gitu paling itu perlu untuk ngelatih kita supaya tidak mudah terlena sama orang lain. Pada Berarti saat kepekaan ya Iya, dalam betul. melihat konten-konten sosial media yang Sebetulnya lu lewat. nggak harus julid sih, lu bikin barrier aja. iya. Tapi kan Emang, itu emang ada sesuatu yang butuh dikasih makan Iya. aja kan Iya. sebenarnya. tahu nggak di usia kayak kita gini, kita tuh udah nggak ada energi untuk ngeladenin orang-orang kayak gitu. Ya terus? Jadi kalau misalnya ketemu terus udah gitu dia mengeluarkan suatu statement atau apa segala macam, karena nggak usah diterima mentah-mentah gitu. Nah ini apa sih gitu. Terus? Gitu. Jadi kayak gampang capek gitu loh. Betul. Kayak misalkan, aduh masalah apa gini-gini gitu. Bukan maksud dia yang dia tuh capek untuk ngeladenin bullshit kan? Iya kalau Maksud ketemu lu langsung itu. ya. Kalau di konten kan kita nggak scroll kan. Iya. Tapi kan kalau kita ketemu orang tuh Kan nggak orang bisa yang kita di-scroll. next. Nggak bisa, Nggak nggak bisa bisa, gitu. nggak bisa. Pas ketemu orangnya, pas ketemu orang langsung, perasaan ini orang udah gua mute kok masih nongol. Ya nggak bisa di mute, mana bisa? Hah? Di mute. Di mood. Aduh, nggak maksud gua gini. Kenapa jadi bahas julid ya? Bahas solusi. Gak tahu gue juga Terus? lucu. sih. Maksudnya menyingkapi konten-konten di akhir tahun biasanya kan urusan pencapaian. Iya. Gitu-gitu. Agak jauh ya kita Biar balik lagi lebih ya. bijak gitu. Iya, iya, iya. Kalau gua mah itu. Ya sebenarnya kan jangan berkomentar atau yang bagaimana saat lu belum kenal orangnya. Intinya kan itu Setuju. sebenarnya. Gitu. Jadi kalau Setuju deh misalkan sama kayak kamu. tadi Arlan misalkan, oh Denny mah gini, ya boleh. Kan udah kenal. Iya. Gitu. Kalau Iya, belum iya. kenal yang jangan. Kalau udah kenal tapi nggak dekat. Ya emang Tapi kalau gue pribadi, gue udah ya sorry kalau misalnya yang denger jadi oh nih orang berarti emang apa sih namanya nggak apa agak pesimis misalnya gitu ya. Gue tuh pas udah setelah umur 35 tuh gue udah nggak ada keinginan untuk yang gitu-gitu, ngerti nggak lo maksud gue yang kayak Nggak bucket list apa gitu, ngerti nggak lo? Oke. Kayak misalnya gini, manggung bareng Astrid cek gitu misalnya. Bikin lagu buat Astrid cek gitu loh. Tapi harus kondek gitu ya. Cek. mereka menikmati banget. Tapi lo ngerti kan maksud gue? Ngerti. Iya, jadi buat gue apapun yang sudah terjadi sama gue dan yang belum terjadi sama gue cuman bisa ngeresponnya cuma satu, bersyukur doang. Kalau gue jadi
ya udah deh, gue udah sampai tahap itu nih sekarang nih. Gue nggak tahu mungkin karena umur atau apa gitu, atau mungkin karena emang kagak dapet apa yang gue Udah gak ngoyo udah ya. nggak ngomongin. Lu ngerti kan maksud gue? Ya udah Dulu nih, gitu ya. Iya maksud gue gini, kalau dibandingin sama ya lu Devan, lu juga pasti kan umur kita 20-an kan. Ya, Gua aja dulu gue 20, gue punya pokoknya gue 24 gue harus udah married. 23 band gue udah harus, ngerti gak lo maksud gue kayak gitu-gitu. Akhirnya married umur berapa? Gue 35. Gimana sih? 35. 35. 35 gue. Anak lu umur berapa? Anak gue mau ngapain nih ngukur-ngukuran. Kok rasanya kayak udah lama nikah lo? Enggak. Lu jangan sama gue duluan siapa? Enggak, lu yang nonton bilang lu gak sopan lagi ngukur-ngukur antara umur anak sama orang nikah ya kan? Sekarang udah gak boleh. Lu umur berapa emang? Lu nikah umur berapa? Anak lu umur berapa? Gak boleh. Terus gue lagi hitung. Aduh itu haram tuh kayaknya. Dulu gue jadi ngitung kayak gue salah deh. Gue sama angka gue kacau banget bang. Enggak, kayaknya lu nikah tuh lebih lama dari gue loh. Gue aja udah Enggak dong. 13 tahun. Gue nikah 2017. Dan lu umur berapa? Gimana sih? 2017 gue nikah. Sekarang umur lu berapa? Gak sopan lagi, gak sopan. 40. Pan berapa tuh? 5 tahun. Emang lu sekarang 40? 2022 dong. Sekarang 5 tahun. Oh iya. Iya kalau gak salah gue umur segitu deh. 7 tahun berarti ya. 7 tahun ya? 7 tahun. Iya berarti gue umur 3 berapa tuh Van gue nikah. 35. Harus dihitungin sama gue lagi anjing. Si anjing. Ya pokoknya gitulah. Jadi capek gue. Gue udah gak ada terlalu bucket list gitu udah gak ada gue. Lebih ke anak aja sekarang sih. Kenapa anak? Karena gue bisa kayak punya sirkus. Ayo, obat telinga nanti. Oh bisa. Checklist. Ini di checklist. Oh trampolin checklist. Udah bisa. Gitu sih. Lebih apa ya? Kalau gue bilangnya kalau misalnya dibilang, bersyukur itu kayak lifestyle terus dari agama. Enggak, kalau gue lebih simpelnya effortnya nggak lebih banyak kalau lu menerima karena lu bersyukur gitu. Effortnya lebih sedikit gitu. Gue sejak apa nikah sama Astrid ya, itu dia ada checklist gitu di bukunya dia. Tapi tidak buat di posting. Jadi benar-benar buat pribadi. Banget, ya. Oh ini alhamdulillah yang ya kita sudah mencapai udah checklist ini. Yang ini belum nih. Akhirnya ditambahkan di tahun depannya tapi dengan list yang baru. Tapi itu lebih buat motivasi Ya. target pribadi. Kalau tercapai alhamdulillah, kalau enggak ya kita usahakan lagi nanti. Amin. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Enggak. Jadi ini maksudnya Sosokan ya. Bener kan? Iya. Boleh gak boleh sekarang yang begitu. Bener kan? terserah orang ya mau diposting atau apa, tapi tergantung tujuannya dan penyampaiannya gimana. Iya. Benar. Kadang-kadang kan orang-orang kayak kita kan nggak terima ya. Itu tuh nggak terima. Gue tuh udah lagi ngebahas kita nih untuk ke resolusi atau apa ada nggak sih satu-satu. Dia balik lagi ke konten. Gue bukan balik lagi konten, balik lagi ke orang lain. Iya, ke lu dulu maksud gue. Iya. Menurut lu gimana coy kalau ada orang kayak gitu? Bukan. Ya kalau itu kan memang haknya tiap orang pada akhirnya kan. Ya gitu. Kalau gue mah gak pernah, sama sih, gue kayak Denny juga, gue gak pernah punya bucket list gitu, gue gak punya list apapun gitu. Tapi Sorry. Kalau si Denny tadi mudanya ada, tuanya nggak ada. Maksud lu apa, gue udah tua? Enggak. Pada saat muda sama sekarang gitu. Ada perubahan. Gini tolol. Anjing, renyah banget ya. Renyah banget.
Maksudnya lu mudanya ada nggak gitu kan Pak? Iya. Ya kalau gue enggak sama-sama. Enggak ada. Iya, sama. Ya, gue cuma punya. Nggak, masa sih? Ya, jadi gue cuma ininya aja, garis besarnya aja. Kepengenan tahun depan gue pengen bisa gini gitu. Oh iya. Cuma sekedar apa ya? Bukan angan ya. Mimpi. Ya mimpi, harapan aja. Dongeng sebelum tidur. wayang. Dongeng sebelum tidur. Tahu nggak lu? Tahu kan lagunya? Dongeng sebelum tidur wayang. Dongeng Oh, iya. Damanya hatiku. Dia pernah tur bareng lu. Oh ya. Terus. Kan lu terusin. Iya cuma punya harapannya aja gitu. Jadi akhirnya pas kalau misalnya akhir tahun kayak ya udah gue belum sampai situ ya gitu. Masih belum nih gitu. Yang akhirnya juga ngelihat tapi apa yang gue dapat sih gitu. Untuk bersyukur sebenarnya, syukuri aja gitu. Kalau gue lebih kayak gitu sih. Bukan kayak sesi terapi Ini gitu. tadi gitu nih. Lu kan Gue ya sama dia, nggak pernah ada bucket list gitu loh. waktu ngeband lu pasti ada target dong. Waktu ngeband kan sebelum gue ngeband tuh gue kerja di kantoran kan. Terus itu kayak go with the Sedih flow nih. aja. Sedih gitu. nih. Apa? Sedih nih. Ngomongin kantoran. Bukan kantoran yang sekarang, yang dulu. Yang sekarang. Nice. Iya jadi apa namanya, bener-bener gak ada cita-cita, ya ada lah cita-cita ya. Cuman gak yang, wah harus ngeband banget nih apa segala macam, gak ada yang kayak gitu. Cuman pas gue lagi ngantor ceritanya terus diajak temen gue buat rekaman bareng. Dan gue ngerasa, gue nyaman ya rekaman ya. Gue bisa begadang, kuat begadang terus gak ngantuk sama sekali pas lagi rekaman. Akhirnya gue mikir di situ, wah ya kayaknya gue harus ngeband deh, gue berhenti dari kerjaan gitu. Oke. Jadi bukan yang bener-bener gue, pokoknya gue harus ngeband, gak ada gitu loh. Dulu siapa temen lo? Siapa? Itu yang tadi. Temen lo ngajakin ngeband itu? Audi. Oh, kita panggilkan. Nggak ada. Tali kasih. Kita belum ada budget buat manggil bintang tamu. Iya. Tapi Audi masih nyanyi sampai sekarang kan? Bukan Audi yang itu. Oh, bukan. Gitu. Kalau lu, udah semua ya? Udah semua. tapi, oh ya, gue tarik mundur ya. Bukan nggak ada bucket list ya. Jadi bucket list yang dulu, yang gue akhirnya udah, ya udah deh gitu. Itu jadi kejadian sekarang gitu. Yang menurut gue si bucket list ini memang seharusnya tidak dibuang. Tapi mungkin juga gue memutuskan untuk tidak yang cek gitu. Itu karena kita nggak obsesif nggak sih? Wah, Karena kita nggak tahu. nggak obsesif gitu. Kalau misalnya kayak gue gitu ya. udah berat nih. Nanti kayak lu tadi tuh. Ngapa gue? Santai-santai. Iya. Misalkan 2 tahun kemudian baru kedapetan tuh harapan gue gitu. Jadi gue kayak Baru tercapai misalnya. baru tercapai gitu tuh baru bersyukur gitu. 2 tahun 3 tahun akhirnya gitu. Jadi itu sesuatu yang disyukurin. Iya. Tapi sembari berjalan aja gitu. Kan kalau yang obsesif atau yang memang megangnya target, Iya. objektif gitu kan benar-benar harus ngejar banget. Ketika gitu. tidak dia akan kecewa gitu kan. Ya kecewa atau enggak, tapi dia tahu dia akan checklist atau enggak. Oh gitu. Kalau kayak gue kan nggak ada urusan, gue nggak checklist sama apa. Oh gitu. Gue cuma ngelihat, oh ya tahun ini berarti gue kemarin ini. Ya puji Tuhan masih begini lah, kayak gitu aja gitu. Puji Tuhan, lu Kristen? Gak usah bahas itu. Gak usah. Kan lu juga iya, Kristen. Tapi lebih seru ngomongin orang sih. Daripada ngomongin harapan ya? Enggak. Tapi lo ada punya harapan nggak? Semoga orang ini di tahun depan lebih baik. Orang ini. Gue mau doa amat sama orang lain. Kalau gue nih jujur ya, gue semakin gue Kok dia lagi tua. sih? Gak apa-apa lah. Semakin gue tua, gue semakin jadi ngerasa gini gue. Ngerasa Begini nih. bukan no. Semakin ngerasa kayak gue juga harus ngedoain teman-teman gue. Waduh. Gue bener-bener enggak, soalnya Kita temen lo gak? ntar gue cek dulu ya. Enggak maksud gue, Temen checklist. temen cek. Enggak maksud gue, karena berhubungan sama gue juga.
apa ya kerja, gue ngerasa kerjaan tuh nggak bisa sendiri kan. Tapi lu Jadi bisa suruh- semua sendiri main drum sendiri gitu. Gini. Main drum sendiri, main gitar sendiri. Yang bayar siapa? Yang bayar. Lu ngerti gak? Makanya gue selesai dulu nih ceritanya. Ketika gue berdoa supaya teman-teman gue sejahtera, pasti akan kena ke gue juga. Gue yakin akan hal itu. Gitu loh. Kalau temen lo yang itu lo doain gak? Nah yang mana nih? Seru nih. Pemirsa, kita tampilkan. Yang mana? Gue demen yang gini-gini nih. Yang mana? Oh, Lu banyak. bahas Banyak. begini-beginian lu. Lu yakin mau bahas beginian lu? Iya gak masalah sih. Katanya ada yang memanfaatkan lo. Nggak ada apa. Bukan, gue nggak ada kayak gitu-gitu. Baik buruknya, semua gue doain sejahtera supaya apa? Bener, pasti akan ada ke guanya juga. Ada impact. Sama aja kayak apa ya? Ya lu tau kan yang iklan-iklan layanan masyarakat tuh lo yang lo misalnya melakukan satu kebaikan, dia baik ke orang lain, ntar akhirnya muter lagi. Kita pernah bahas karma yang di audio itu, podcast audio kita. Nanti Persis bulan kayak Ramadan kita bahas lagi ya. Ngapain emang? Oh kurma itu. Gue udah mulai nge-lag. Mudah-mudahan ya intinya di tahun 2025 ini kita semua bisa menjadi lebih baik. Ya. Iya menurut gue sih sebetulnya semua orang punya resolusi, punya resolusi, punya apa namanya pencapaian apa di tahun sebelumnya dan apa yang mau dicapai di tahun berikutnya itu terserah bebas-bebas aja. Kalau kita kan kayak lebih go with the flow, tapi di dalam hati itu ada target-target tertentu yang pengen kita capai, tapi kita keep to ourselves. English bro, English. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang silahkan aja. Yang bisa kita lakukan cuman